Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Sebelum saya jembatan, saya sempatkan untuk komparasi ya antara Honda Jazz GD3 dan G8. Jadi ini beda satu generasi ya. Jadi sebenarnya ada GK5 sih, tapi di rumah satunya. Jadi kita nggak bisa komparasi 3 generasi ya. Jadi 2 generasi dulu. Pertama ini adalah tahun 2003 sampai 2007, sedangkan ini 2008 sampai 2014 awal. Jadi ini cukup lama ya, ini cukup sebentar. Untuk desainnya, kalau dari depan seperti ini teman-teman, masih senada banget. Yang beda itu GK5. Jadi ini masih seperti ini desainnya. Tetap mempertahankan segitiga kaca ini ya. Cuman kalau yang di G8 lebih besar. Untuk lampunya kurang lebih shape-nya juga sama ya. Tatanannya juga mirip-mirip. Sama-sama berbentuk mirip segitiga ya. Cuman kalau ini lebih ke kotak, kalau ini lebih ke bulat-bulat. Tapi ini secara look sih cakep sih. Yang penting tidak jejer sama G8. Kalau sendirian dia paling cakep sih untuk harga yang paling murah. Kurang lebih kalau dari depan seperti ini. Terus kemudian kalau dari samping kurang lebih seperti ini. Karakternya Jazz banget ya. Jadi kacanya di depannya. Terus kemudian spionnya ini di body ya. Kalau Jazz yang G8 itu spionnya di pilar. Ini di body. Jadi ini kembali lagi di generasi GK5, kembali lagi di body. Kalau aku lebih suka di pilar gitu sih. Kalau ini kayak ya bagus sih, kayak Lamborghini gitu ya. Terus kemudian untuk secara mesin ini ada dua jenis ya, IDSI dan VTEC teman-teman. Yang IDSI itu 88 HP 130 Nm, yang VTEC 110 HP 140 Nm kalau nggak salah. Kalau yang ini hanya ada versi VTEC 120 HP 145 Nm. Jadi ini sangat kencang ya. Untuk masalah keiritan, karena ini kebanyakan mobil tua ya, yang IDSI itu sebenarnya irit. Tapi setelah usia, jadi dia keiritannya sekitar lebih irit sedikit daripada Jazz yang VTEC ini. Tapi kalau yang VTEC ini lebih boros, jadi lebih irit yang ini. Untuk larinya, ini nggak ada obat sih, ini juara banget sih, jauh banget ya, ini sama ini larinya jauh banget. Kencang yang VTEC jauh. Kalau yang VTEC yang lama masih agak pelan ya, lebih kencang yang ini. Lebih kencang lagi yang GK5, ini agak berat dikit untuk RPM bawahnya. Karena meskipun mesinnya sama-sama L15, tapi yang GK5 itu versinya terbaru, jadi lebih kencang. Kalau ini agak boros, terutama di dalam kota lebih boros lagi. Karena ruang mesinnya kecil, jadi panas. Untuk kaki-kaki dia pakai 15 inch ya. Standarnya 14 inch, kalau yang VTEC 15 nggak usah. Kalau yang ini 16, yang tipe S 15, yang tipe RS 16 inch. Jadi looknya memang beda jauh sih. Oke, kita masuk ke interior ya. Wah, kok udah azan aja. Baunya wangi. Habis ku trim restorer. Interiornya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau GD3, jadi dia tetap Tiptronic ya, tapi menggunakan aktivasi di sini. Jadi meskipun mode D, SL, Tiptronicnya bisa di sini, bisa diakses dari sini. Jadi pindah giginya bisa dengan satu jari. Kalau yang itu menggunakan pedal shift, minus di sini kan positif di sini. Jadi agak susah karena kita harus pakai dua jari untuk driving. Kalau yang ini cukup satu jari, kita bisa plus minus. Dan ini 7 speed ya, CVT 7 speed. Jadi bisa CVT normal. Kalau mode S lebih RPM-nya lebih tinggi, mode L hanya gigi satu, kayak gigi satu gitu sih. Jadi lebih meraung lagi. Cocoknya untuk turunan-turunan ya. Jadi kalau untuk tanjakan di S atau L. Kalau turunan juga sama S atau L. Kalau D terlalu ngeloyor, dan kalau tanjakan di D berat. Untuk modenya seperti ini ya. Kita taruh di D, kita tekan ini. Nah, 1, 2 gitu sih. Kalau dari stop cuma 1 sama 2 ya. Dan ini kalau dipencet doang gini dia otomatis, tapi dia 7 speed sequential. Jadi ada sentakannya gitu sih. Terus kalau dipencet ini baru dia mode manual. Tapi nggak manual murni ya. Meskipun kayak gini dia tetap bisa pindah gigi naik ke atas atau ke bawah. Kalau yang itu, kalau gigi 1 di gaspol, dia nggak akan pindah gigi 2. Kalau ini tetap pindah ke 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sesuai dengan tekanan gasnya. Untuk sistem AC, untuk speedometer kurang lebih seperti ini ya. Belum ada real time AVG dan belum ada ini, cuman trip ATB doang. Terus kemudian untuk setirnya ini fiturnya cuman ada tilt ya di sini, cuman tilt doang. Belum ada teleskopik. Kalau di G8 ada teleskopik. Dan ini nggak ada audio switch-nya ya, karena di sini cuman transmisi. Terus di sini ada sistem AC, kurang lebih fiturnya masih sama ya, masih mempertahankan suhu panas. Dan ini mengambil dari radiator.
Kalau sudah trouble biasanya airnya bocor dari situ warna hijau. Jadi kebanyakan sudah di bypass, jadi sudah tidak berfungsi pemanasnya. So far sebenarnya secara spek dia global ya, jadi bisa panas untuk musim-musim yang salju ya. Dan di sini mungkin di pegunungan kepakainya. Ini semburannya juga komplit ya, sampai ke arah depan juga. Padahal Yaris nggak ada loh, ini masih ada tahun 2003 ya. Arah semburan dari luar dan dalam juga, defogger kaca belakang dan AC. Untuk audionya cukup standar ya, jadi dia bisa double din dengan model standar. Universal bisa masuk semua, tinggal diberikan frame-nya. Untuk laci kurang lebih seperti ini. Jadi lacinya cuma satu ya, tapi dia 2 lapis dan cukup besar. Di bawah juga ada laci terbuka. Ini cocok kalau untuk anak kecil duduk di sini, kakinya di situ. Jadi lebih safety sih kalau buat ngerem-ngerem gitu, lebih aman. Untuk kaca segitiga lebih kecil ya, jadi fungsionalnya kalah sama si G8. Tapi secara visual sebenarnya nggak masalah, meskipun kacanya standar, tapi visualnya lebih bagus daripada si G8 karena reflektif dashboardnya lebih parah yang di G8 ya. Untuk visibilitas seperti itu ya. Untuk di sini nggak ada unlock door lock ya, adanya di sini kayak Cherry ya, kayak mobil kuno. Di sini nggak ada unlock door lock, unlock sama ini nggak ada. Dan ini sudah auto ya, up and down sudah auto. Dan ini banyak kan masternya banyak yang rusak ya, jadi power windows yang kemana-mana pada mati, jadi ini yang diganti. Terus kemudian untuk sistemnya mirip ya sama G8, ada lubang shift lock-nya juga, dan di sini PRN D SL. Kalau yang di sana L nggak ada, tinggal S aja. Ini juga ada tutupnya ya, kalau yang di G8 nggak ada. Di sini juga ada yang bisa dibuka, ini bisa dibuka nih. Dan lacinya tembus sampai sini ya, di G8 malah nggak. Karakter mesin yang IDSI ini sangat irit dan responsif di RPM bawah teman-teman. Beda sama si VTEC yang lemes banget di RPM bawah, kalau ini enggak. Untuk ergonomi joknya keren ya, dia modelnya untuk mobil tahun generasi 2003 ini termasuk semi bucket banget ya untuk model generasi itu. Dan dia sudah ada set peninggi sabuk pengaman. Ini bahannya juga bagus dan dia semi bucket ya, ada supportnya di sini. Jadi kalau buat nikung itu asik sih. Ini mirip G8 sih, cuman ini headrestnya agak ke belakang dikit. Di sini juga ada peninggi tapi putar ya. Jadi so far fiturnya mirip banget sama ini ya, dan ada spion juga. Dan ini ada setelan maksimum sama minimum semburan AC-nya. Jadi bisa dibuka tutup dari sini. Kalau di G8 malah nggak ada. Tapi di sini nggak ada cup holder ya, nggak ada cup holder sama sekali. Oke, kita coba ke belakang. Untuk di belakang kurang lebih seperti ini ya, sama dengan G8 sih. Kalau menurutku mirip, cuman lantainya agak ke bawah dikit daripada G8. Kalau G8 kayak sedan, kalau ini standar kayak Ayla, kayak Yaris gitu ya. Dan di sini yang ku salutkan adalah fitur ultraseatnya masih ada teman-teman. Nah, dia bisa naik ke atas gini dan kita tutup sini. Dan di sini ada gantungannya juga. Ini juga ada. Jadi ini selain cuman baut tapi bisa buat gantungin sesuatu. Fitur yang paling keren sih. Dan ini single step ya, belum double step. Kalau yang di G8 bisa double step. Nah, ini bisa rata bagasi, tapi harus dilepas dulu. Yang G8 karena model slim, jadi nggak perlu dilepas, sudah bisa rata bagasi. Dan ini sudah 3 titik sabuk pengaman ya, kecuali yang tengah 2 titik. Kurang lebih ergonominya juga mirip ya. Di bagian tengah juga ini ya, cuman belum ada armrest. Kalau di G8 ada armrestnya, kalau ini belum. Tapi bisa dibelikan armrest universal. Di sini ada tempat kayak tempat HP gitu, dan di sini ada kayak buat ini, buat nyimpen botol 2. Sini juga ada lacinya. Untuk di Jazz ini tidak ada lampu di depan 2 ya. Kalau G8 kan sudah ada. Dan ini kalau nggak salah ada kacanya juga ya. Lupa juga, ini sudah nggak standar. Bautnya lepas lagi. Oke, untuk kabin belakang seperti ini, dengan mempertahankan teknik floating ya. Ininya sabuk pengaman belakang pakai floating system. Jadi cakep sih. Terus kemudian ini juga bisa diangkat. Cuman nggak ada laci rahasia ya. Kalau di G8 ada laci rahasia. So far ini bagus sih, untuk mobil 2003 bisa secanggih ini ya. Fitur ultraseatnya, armrestnya juga enak, dan sandarannya juga sangat pas banget sih. Keren sih memang Jazz ini, nggak pernah salah mobil ini. Oke, lanjut ke belakang ya. Yang aku suka adalah tetap ada lampunya teman-teman ya. Jadi fungsionalitasnya bagus banget. Dan di sini ada tempat penyimpanan tambahan. Jadi bisa buat nyimpen. Dan di sini sebenarnya ada kayak bautan-bautan gitu ya. Itu buat ngunci barang biar nggak kesana kemari. Jadi ada tempat talinya. Wah, ini kok ada air dari mana?
Terus kemudian di sini juga ada tempat trayer. Jadi tapi traynya beli terpisah ya. Jadi misalkan kalian beli tatakan gitu bisa. Tapi entah belinya di mana. Ini sudah ada tempatnya ya, tinggal pasang. Bansernya di bawah. Jadi ini kalau diambrukin semua jadi rata bagasi ya. Jadi bisa kasur berjalan. G8 ini memang GD3 ini memang keren sih. Secara model seperti ini ya. Harusnya spoilernya yang tipis ya biar lebih keren. Kalau dari belakang kurang lebih seperti ini, belakangnya pakai tromol. Kalau yang G8 akram ya, yang versi RS. Nah, kalau Jazz ini ya, kacanya lebih besar. Terus kemudian untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita masuk aja. Wah, ini salah satu mobil yang dashboardnya menurutku paling keren sih. Oke, untuk sistem AC-nya di sini ya. Sekarang pindah ke agak ke sini dikit. Dan ini menurutku desainnya oke sih. Dengan dashboard tengahnya seperti ini sekarang, speedometernya mirip sih, cuman dia tatanannya agak berubah ya, tetap ada aksen-aksen silvernya, cuman yang sekarang silver tengahnya itu nggak ada, tinggal di samping aja gitu sih. Dan ini 3D banget gitu sih, keren sih. Untuk sistem AC-nya ini floating ya, jadi bukan head unit yang floating tapi lubang AC-nya. Dan di sini ada hazard, terus kemudian ada AC. Ini juga sama bisa panas, kecuali yang 2013 akhir. Ini juga arah semburnya lengkap, jadi bisa ke kaca depan. Terus kemudian ada defogger dan arah semburan juga, defogger dan AC, tombol AC-nya independen ya. Terus di sini juga support tombol cruise control bisa diaktifasi ya, tapi di Jakarta doang yang bisa 3 jutaan. Tapi ini ku jadikan hazard sama klakson. Di sini audio steering switch tapi harus kompatibel dengan head unitnya, tapi bisa. Dari samping seperti ini ya, ada tambahan door lock sama kalau spion di sini stylenya ini keren sih, dia kayak satuan desain gitu sih. Dan ini bisa di retract. Kemudian di sini ada cup holder 2 di kiri kanan. Terus kemudian di sini ada laci tambahan yang terbuka, bisa buat nyimpan HP atau sesuatu. Di bawah ada 2 laci, lacinya 2 atas bawah ya sekarang ya. Terus kemudian di sini juga ada cup holder sekarang. Dan ini nggak ada tempat tertutupnya, tapi ini bisa dilepas, jadi bisa besar. Di belakangnya lagi mirip seperti ini. Untuk joknya kurang lebih empuk ini ya, lebih tebal ini juga dan lebih ergonomis ini. Headrestnya lebih maju daripada yang tadi dongak. Dan kacanya itu visualnya bagus banget ya. Keren sih ini. Dan ini set adjusternya sudah pompa, jadi lebih mudah. Dan ini sudah tilt dan teleskopik ya, setirnya bisa naik turun dan maju mundur. Untuk belakangnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah 2 step. Ini step yang kedua kalau salah, jadi agak rebahan dikit. Terus kelebihan lagi di sini ada laci rahasia di sini. Tapi ya namanya rahasia nggak ditunjukin ya. Nah, tetap bisa ultraseat kayak tadi ya. Cuman ini belum bisa ketemu di sini. Jadi belum bisa relax mode. Jadi kita bisa selonjoran gitu nggak bisa. Ini masih mentok di sini. Kecuali yang GK5 bisa. Tapi ada yang bisa juga sih ini, tapi dipaksa dikit. Ada yang pernah peragain bisa. Untuk belakangnya kurang lebih besar ini dikit ya. Kayaknya lebih besar ini dikit. Dan ini kacanya nggak miring banget, jadi lebih besar lagi. Sama ya, ada penyimpanan di situ dan ada lampu di situ. Terus kemudian ban serep juga sama. Jadi mirip ya sebenarnya G8 sama G8 sama GD3 ini mirip. Audio ini JBL ya, ada powernya karena nggak bisa diumpetin di mana-mana, jadi disimpan di belakangnya speaker. Jangan tanya suaranya sangat bagus. Oke, secara desain sebenarnya Jazz ini sebenarnya masih pakai spoiler yang model besar seperti itu. Jadi ini sudah aku ganti yang tipe MC terakhir ya, lebih manis aja sih menurutku. Sebenarnya dia besar kayak gitu juga sih, jelek kalau menurutku. Dia harus diganti yang kecil gini biar lebih manis. Oke, jadi sebenarnya Jazz ini sebenarnya masih satu basis banget ya untuk secara desain ya, tapi sebenarnya beda basis total sih. Maksudnya secara desainnya garisnya masih sama, masih serupa. Jadi dia ada kaca depan dan kaca belakang. Di Jazz ini juga sama. Dan bentuknya pun juga mirip-mirip ya, berbentuk segitiga. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini ya tentang Jazz GK5 dan G5 masih G8 dan GD3. Buat teman-teman yang penasaran perbedaannya, ya kurang lebih seperti itu tadi. Dan untuk suspensi nggak ada obat, GD3 ini memang terbaik sih, paling empuk, mirip Livina ya. Kalau ini keras banget dan GK5 lebih empuk lagi. Tapi ini untuk kecepatan tinggi nggak stabil, ini stabil banget sih kecepatan tinggi.
Dan dia itu kerasnya cuman pas di lubang ya. Kalau jalan-jalan biasa dia stabil dan anteng. Daripada Yaris ini menang. Kalau Yaris agak acrut-acrutan, kalau ini enggak. Ini juga enggak kayak Yaris ya, dia stabil tapi empuk. Ini the best sih, kayak Elvina kalau menurutku. So far itu saja teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Karena saya mau Jumatan dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video-video saya lainnya. Untuk test drive kedua mobil ini mungkin nanti ya habis Jumatan aku test drive. Karena ini mau Jumatan, waktunya sudah mepet banget. Oke, terima kasih telah menonton.